Puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Apabila kita tidak memiliki kebenaran, pelita kita akan tersesat. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab pagi hari ini. Saya beri tema khotbah pagi hari ini menjadi pahlawan atau menjadi seorang pahlawan. Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Perjanjian Lama Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-11, 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menjadi pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang ikut berjuang atau menjadi pejuang untuk memenangkan sebuah perjuangan. Termasuk Yefta ini, ketika bangsa Israel dijajah, ditindas oleh bangsa yang bernama Amon di sini, Yefta tampil menjadi seorang pahlawan.
Arti kata Yefta artinya, nama Yefta berarti dia membuka atau akan membuka. Yefta juga bisa diartikan sebagai Allah membuka atau yang membebaskan. Kalau kita lihat profil dari Yefta ini, dia menjadi salah seorang hakim-hakim dari 12 hakim yang pernah ada di Israel. Kemudian menjadi pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia juga anak seorang sundal atau anak seorang pelacur. Dia diusir, pernah diusir oleh saudara-saudaranya. Tetapi kemudian dia dipakai Tuhan memenangkan Israel terhadap Bani Amon. Saudara, hal rohani apa yang kita dapatkan dari kisah hidup Yefta? Yang pertama di sini, Yefta pernah mengalami tertolak namun terpilih. Dia pernah mengalami tertolak tetapi kemudian dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca, tadi kita sudah baca bersama-sama, Yefta adalah anak dari seorang sundal. Jadi kalau bahasa sekarang mohon maaf, mungkin disebut anak haram. Dan dia dikucilkan. Secara perasaan dia tertolak. Bukan cuma dari mungkin ada penganiayaan, mungkin dia pernah mengalami waktu kecil penganiayaan secara fisik. Gak dihargai, gak dianggap. Penganiayaan secara verbal. Ini mengalami penindasan. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Setelah itu dia diusir. Dibuang. Pergi kamu. Jangan tinggal di tempat ini. Kamu gak layak di sini. Betapa sakit perasaan Yefta. Bukankah ada orang-orang yang mengalami hal ini? Ada orang-orang yang mengalami hal ini kemudian hidupnya terpuruk. Berpikir hidup saya hancur, hidup saya tidak berharga, hidup saya tidak berguna, saya tidak diterima di lingkup keluargaku. Dibuang, diusir. Dan memang dia pergi saudara. Dia bergabung dengan orang-orang yang mengalami barisan sakit hati. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan. Seperti Daud juga punya pasukan dan teman-teman yang sama. Waktu Daud terbuang, dia kumpul dengan orang-orang yang mengalami hal-hal yang sama. Saudara, dia tertolak, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita juga bisa berbuat seperti ini. Tapi ingat, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dipilih Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita jangan menaruh perkataan apa katanya orang terhadap hidup kita. Kita pun berbuat baik, kalau orang gak senang pasti dia akan cerita tentang gak baik. Itu dasar hidup manusia. Jangan berdasarkan bangun hidupmu apa kata orang. Nanti kalau kita berusaha misalnya ya membangun fisik, waduh jadi langsing. Misalnya ibu gembala kok kurus misalnya loh ya. Wah berkatnya kurang gitu. Kasihan. Nanti kalau gemuk, wah ibu gembala ini kayaknya gak tahu puasa. Itu kalau apa berdasarkan apa katanya orang.
Tapi beda dengan apa katanya Tuhan. Tuhan bilang kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita juga bisa menjadi pahlawan. Orang-orang yang menjadi pejuang. Pejuang dalam keluarga kita. Pejuang dalam pekerjaan Tuhan. Pejuang di tengah-tengah masyarakat. Bangsa dan negara. Kita bisa jadi berarti seperti Yeftah. Saya ingin menyampaikan saudara. Ada ayat-ayat yang saya ingin baca. Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku atau Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dapatkah seseorang ibu yang melahirkan anaknya melupakan anaknya? Ada enggak ibu yang melahirkan kemudian dia melupakan anaknya? Padahal waktu melahirkan penuh dengan perjuangan, pertaruhan hidup dan mati seseorang wanita ya. Tapi kalau toh ada, tetapi Tuhan bilang kita berharga. Engkau telah dilukiskan di telapak tangannya Tuhan. Di depan matanya Tuhan. Kalau tos sampai ibu kandung pun melupakan. Kalau bahasa dari pasal ini seperti menolak. Menyingkirkan, melupakanmu. Tapi Tuhan berkata, kita milik Tuhan, kita berharga. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita indah. Firman Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku. Indah dan mulia, berharga. Boleh dong colek di kiri kananmu. Engkau berharga, bilang engkau berharga. Kita berharga. Kadang-kadang orang merasa rendah diri. Aduh, aku gak layak. Aku gak berharga. Aku gak punya apa-apa. Tidak, di mata Tuhan kita sama. Di mata Tuhan kita berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yeftah apa yang kurang penderitaan yang dialami? Dibenci, ditolak, diusir. Tapi dia tidak terpuruk, dia bangkit menjadi seorang pahlawan. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau melayani. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau melayani. Yeftah tertolak namun terpilih. Nah, Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau melayani. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada seorang anak kecil yang bawa roti dan ikan. Ini ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Murid-murid yang lain berkata uang 200 dinar pun. Atau kalau sekarang sekian juta enggak cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa dan tambahan anak-anak dan perempuan. Tetapi ada seorang anak yang ditemukan oleh Andreas yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, apa yang dipunyai oleh anak ini seolah-olah gak berharga, cuman 5 roti, cuma 2 ekor ikan. Tapi ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, itu bisa menjadi berguna. Itu bisa memberi makan orang banyak di tangan Tuhan Yesus. Kelihatan gak bernilai, cuma 5 roti, cuma 2 ekor ikan.
Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, itu jadi bernilai dan berharga. Hidup kita mungkin gak bernilai. Ada banyak kesaksian orang yang rasanya hidupnya gak bernilai. Rusak, hancur, gak berguna. Tapi ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, menjadi indah, menjadi berguna. Seperti Yeftah, dibilang anak seorang perempuan sundal, diusir, dibuang, gak berguna. Tapi dia menjadi indah di mata Tuhan. Haleluya. Yang penting kita serahkan hidup kita di tangan yang tepat. Katakan amin. Nah, Tuhan mampu, berikutnya ya, next. Tuhan mampu mengubah siapa saja yang mau berubah. Tuhan mampu mengubah siapa saja yang mau berubah. Halo. Kan Yeftah sempat terpuruk lah. Ditulis sempat menjadi perampok, sempat rusak. Tetapi ketika datang momen Tuhan panggil dia lewat tua-tua di Israel, ayo kembali, kembalilah. Dan dia berubah. Yeftah berubah. Dari seorang yang rusak, dari seorang yang gak berharga, dari seorang yang terpinggirkan, menjadi seorang pahlawan. Karena dia memberi hidupnya untuk Tuhan. Saudara, Tuhan mampu mengubah siapa saja dalam kurung yang mau. Kalau gak mau, Tuhan itu di dalam kasih-Nya ada keadilan. Tuhan berikan kehendak bebas bagi setiap manusia. Makanya Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Artinya pilihan ada dalam hidup kita. Kita mau jadi berharga atau tidak. Halo, hidup kita ini cuman berapa lama sih? Rasanya set kayak cepat. Tapi marilah kita belajar, kita mau berubah. Tuhan, saya ingin juga menjadi pahlawan. Mungkin tidak berpikir untuk bangsa negara ya, terlalu besar. Tapi biarlah saya mau jadi pahlawan buat keluargaku. Saya mau jadi pahlawan buat anak-anakku, orang tuaku. Saya mau jadi pelayanan, saya mau jadi pahlawan buat pekerjaan Tuhan di mana saya beribadah. Itu indah di mata Tuhan. Kapan lagi Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tuhan mampu mengubah siapa yang mau berubah. Saya ingin baca ada 3 ayat yang indah. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Mari kita baca bersama-sama ayat 27 dan 28. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Katakan amin. Saudara, Tuhan cari walaupun hina bagi dunia, walaupun tidak berarti bagi dunia, walaupun mungkin hidupmu lagi terpuruk, orang bilang tidak berguna. Tapi ketika kita menyiapkan hati seperti Yeftah, dia bersedia, saya mau berarti, saya mau menjadi pahlawan. Maka saya percaya hidup kita akan berguna menjadi pahlawan. Murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ada banyak yang gak terpelajar.
Sekian banyak nelayan yang kasar. Tutur kata bicaranya nggak sopan mungkin waktu itu. Coba Bapak Ibu tinggal di pesisir pantai, rata-rata cara bicara mereka keras. Bahkan condong ke kasar. Mungkin terbiasa melaut dia. Saudara, tapi Tuhan pilih. Ketika ada orang-orang yang merasa pinter, merasa mampu, merasa hebat, tapi tidak mau, Tuhan tidak akan kekurangan tenaga. Tuhan tidak kekurangan cara untuk dia mencari orang-orang yang mau, orang-orang yang bersedia, orang-orang yang siap. Yeftah, orang yang kalau dunia bilang tidak berharga, tidak berarti, tidak berguna, seorang penjahat. Tapi dia memberikan hatinya. Tuhan, ini aku siap. Tuhan, pakailah aku siap. Apa yang saya bisa lakukan, Tuhan? Apa yang saya bisa kerjakan? Mungkin sekarang saya nggak bisa. Gak bisa apa-apa hari ini. Tapi ketika bilang Tuhan, ini aku siap, Tuhan akan membentuk hidup kita, memproses kita menjadi seorang yang luar biasa. Ada banyak cerita kesaksian orang yang tidak bisa apa-apa, ketika dia beri hidupnya, Tuhan tolong dan Tuhan pakai secara luar biasa. Ada banyak orang yang begitu rusak hidupnya, hancur hidupnya. Tapi ketika dia datang, Tuhan, ini ubah aku. Dan bisa menjadi bejana yang indah, yang mulia, yang berharga. Menjadi perabot di rumah Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, masa lalu dan latar belakang seseorang tidak menentukan masa depan. Masa lalu dan latar belakang seseorang tidak menentukan masa depan. Tidak mutlak. Ada banyak orang hidup masa lalunya rusak sekali. Seperti Yeftah, kotor sekali, tidak berguna, cara hidupnya sia-sia. Tapi ketika dia datang dan diubahkan Tuhan, masa depan jadi berguna. Bahkan dalam kurung bisa jadi pahlawan. Selalu mungkin sering saya berkata ketika saya pelayanan dimanapun, kita nggak bisa mengubah masa lalu. Kita nggak bisa mengubah lagi hari kemarin yang sudah terjadi 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi hari ini kita bisa berubah menjadi baru. Kita bisa mengubah masa depan kita ketika hari ini hidup kita ada di dalam tangan yang tepat. Dan kita mau taat pada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Kalau toh masa laluku rusak, kalau toh masa laluku kotor, Tuhan gak hitung-hitung lagi masa lalumu. Asalkan hari ini kita ambil sikap, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau jadi berharga di mata Tuhan. Seperti Yeftah bisa menjadi pahlawan. Saya percaya kita bisa menjadi berkat untuk masa depan, sekarang dan masa depan. Dengan hidup kita berubah. Puji Tuhan. Yang penting 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita baca bersama-sama keras-keras. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin.
Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Yang ketiga, yang menjadi kunci keberhasilan Yefta juga adalah Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi kita baca 2, 3. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, ketika Yefta kembali dan dia diangkat menjadi kepala, dia membawa semua hidupnya, dia membawa semua rencananya di hadapan Tuhan. Apa makna rohani yang kita dapatkan di sini? Bapak Ibu, artinya Yefta suka mengandalkan Tuhan. Ketika dia mendapatkan jabatan yang baru, tanggung jawab yang besar, dia datang membawa semua ke hadapan Tuhan. Apa artinya? Dia tahu bahwa kalau tanpa Tuhan, dia tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya dia belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Ini rencanaku Tuhan. Tolonglah. Dia belajar mengandalkan Tuhan. Sebelum berperang, kan dicerita selanjutnya dia memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Setelah dia mengandalkan Tuhan, saudara, dia mendahulukan Tuhan. Belajar jadi anak Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita? Belajar mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Bangun pagi, minta doa Tuhan, sertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Dalam usaha Tuhan, sertai pekerjaan kami. Dalam masuk pendidikan, setelah kita berdoa, mungkin yang mau ngambil jurusan yang mana, Tuhan tolong arahkan hati saya, hidup saya biar saya nggak salah pilih. Nah, bahkan sampai ke jodoh, Tuhan tolong, apakah memang dia benar-benar jodoh saya atau bukan? Saudara, tidak ada orang yang sempurna. Kita masih punya kekurangan di sana sini. Tapi ketika kita minta Tuhan, kalau boleh anak-anak muda yang belum menikah sekarang ini mau cari jodoh, berdoa dan berpuasa. Biar Tuhan kasih yang terbaik buat kita loh ya. Bukan yang paling sempurna. Kalau pasangan kita sempurna, enggak kira dia mau pilih kita yang banyak kekurangan. Mendahulukan Tuhan. Kenapa Yefta jadi pahlawan? Dia belajar suka berdoa dan mendahulukan Tuhan. Kenapa dia bisa menjadi pahlawan? Di Ibrani pasal 11 dia adalah salah satu tokoh pahlawan iman yang ditulis di dalam Alkitab. Arti dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua ini artinya dia ingin menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya. Jadi bukan cuma mau hatinya, mau pikiran dan rencananya, biar dia ya Tuhan, sertai saya, sertai semua rencana kami.
Ini dia bawa ke hadapan Tuhan. Jadi ketika seorang yang sudah diubahkan, dibuat menjadi berarti, tahu mengandalkan Tuhan, tahu mengutamakan Tuhan, tahu mendahulukan Tuhan, tahu menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Suka menyertakan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 13 juga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang terakhir, saya khotbah gak panjang, pagi ini setengah jam aja. Implikasi teologis atau makna temuan yang kita dapat dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita bisa menemukan bahwa pentingnya kita sebagai orang Kristen hidup berserah kepada Tuhan bahkan dalam keadaan yang sulit. Tetap percaya seperti pujian tadi, sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Pentingnya berserah kepada Tuhan bahkan dalam keadaan sulit. Betapa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, termasuk mereka yang dianggap tidak layak untuk kebaikan umatnya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Yeftah, anak yang menurut keluarga tidak berhak dapat warisan, makanya dia diusir, dipinggirkan, tidak berharga. Tuhan angkat hidupnya menjadi pahlawan yang berharga. Pentingnya betapa Tuhan dapat menggunakan siapa saja termasuk mereka yang dianggap tidak layak untuk kebaikan umatnya. Berikut pentingnya refleksi dan pertobatan atas tindakan dan keputusan kita. Pentingnya pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Dan ada tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakan pilihan kita. Setiap tindakan, setiap pilihan kita, apapun yang terjadi konsekuensinya itu ada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan dan masyarakat. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Jadilah pahlawan buat hidupmu sendiri, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat masyarakat kita, buat bangsa dan negara. Satu waktu mungkin setelah kita tidak ada, biar anak cucu kita akan mengenang, orang tuaku adalah pahlawan buatku. Dia berjuang untuk hidupmu. Tapi kadang-kadang kalau orang tua masih ada, kadang-kadang anak enggak begitu menghargai. Padahal perjuangan orang tua tidak mudah. Perjuangan dari ibu waktu melahirkan itu taruhan nyawa. Perjuangan untuk membesarkan anak-anak itu luar biasa. Menyekolahkan, berjuang banyak hal. Tapi orang tua selalu tidak menuntut banyak hal bagi anak-anak. Bahkan orang tua berpikir, berjuanglah untuk hidupmu dan keluargamu. Lanjutkan hidup dengan baik, hidup yang bermakna. Kadang-kadang setelah sudah tidak ada baru terkenang, iya ya. Ternyata mama saya dulu hebat, luar biasa. Ternyata papa saya dulu waktu dia hidup tidak kenal lelah, siang dan malam. Dia bekerja untuk menafkahi kami supaya kami bisa sekolah, supaya kami bisa makan, supaya kami bisa pakai pakaian yang layak. Saudara, tapi kita balik. Seberapa orang berkata kamu tidak berguna, kamu nggak punya masa depan, kamu hina. Tapi Tuhan bilang dari firman Tuhan, kita ciptaan baru, kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa menjadi hebat. Artinya begini, firman Tuhan berkata bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Semuanya karena anugerah Tuhan.
Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan masuk dalam doa. Tadi saya siapkan lagu, ternyata sudah dinyanyikan sama worship leadernya. Tapi kita nyanyikan bersama lagi. Karena semua ini kita dalam konteks anugerah. Kita diangkat, kita diubahkan, kita dibuat menjadi berharga, menjadi indah. Karena anugerah Tuhan. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Wanita, Tuhan kau sungguh besar. Engkau sungguh besar, engkau sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Amin, haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi. Kami mengagumimu Tuhan. Sungguh kau ajaib. Mari semua kaum pria yang ada pagi hari ini. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Sama-sama katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Siapapun kita, percaya anugerah Tuhan yang membuat kita berharga. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Di Alkitab ada begitu banyak orang dengan latar belakang yang rusak, tidak berharga, seolah-olah gak ada masa depan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, diubahkan dan menyadari bahwa ketika kita menjadi milik Tuhan, saya berharga, saya berarti. Walaupun mungkin orang bilang kamu gak berharga, kamu gak bernilai, kamu gak punya apa-apa, kamu jelek, latar belakangmu rusak. Tapi ketika kita balik datang pada Tuhan, anugerah yang mempesona, kita terima Tuhan, diubahkan menjadi ciptaan baru. Tuhan berkata, walaupun dosamu merah bagaikan kain kermisi, merah gelap, tapi Tuhan mengubahkan menjadi putih bagaikan salju. Dan Tuhan melemparkan dosa-dosa kita ke tubir laut. Dan Dia tidak ingat lagi.
Dia tidak perhitungkan lagi. Semua karena apa? Anugerah yang mempesona. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari Ibu Gembala. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Semua bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga Di mata-Mu. Haleluya. 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 Semua bersyukur. Semua bersyukur buat anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kembali kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami tidak mengeraskan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah Bapa kami yang begitu mengasihi hidup kami. Kalau Engkau menegur kami, karena Engkau menyayangi kami Tuhan. Engkau rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin indah berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu setiap keberadaan umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Ini hidup kami buka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu kalau mungkin kehidupan kami kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun-tahun yang sudah kami lewati, kami melaluinya dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hidup kami ketika kami mau untuk hidup kami diubahkan. Karena Tuhan, Engkau mau kami menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menghargai kasih karunia Tuhan, agar jangan kami menyia-nyiakannya. Sebab kesempatan yang Tuhan beri itu adalah hal yang luar biasa bagi kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini meteraikan dalam setiap hati kami jemaat Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami sudah terima pagi hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami akan memberikan korban persembahan, sebagian dari apa yang Tuhan titip dalam hidup kami. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dikuduskan setiap korban persembahan kami pagi hari ini. Kami sudah menerima firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.